Bagian 1, tidak perlu menjadi orang baik. Penyelewengan kekuasaan akan terus terjadi jika tidak dihentikan. Kita sudah melihat definisi baru dari penyelewengan kekuasaan. Tentu saja yang kumaksud adalah kasus No Law Pass yang melibatkan salah seorang anggota Kongres, Kim Museong. Video yang memperlihatkan bagaimana ia keluar dari pintu terminal bandara sambil mendorong koper ke arah ajudannya langsung menjadi berita besar. Ajudannya yang menyambut dengan membungkuk memberi salam, tetapi Kim sama sekali tidak meliriknya dan hanya mendorong koper ke arahnya. Walaupun ada banyak kamera yang menyorotnya, ia bahkan tidak merasa perlu berakting sedikit pun demi menjaga citra dirinya. Karena ia menganggap apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang sangat wajar. Ketika kemudian diminta memberikan penjelasan tentang kontroversi ini, ia malah berkata, memangnya kenapa hal ini dipermasalahkan? Aku tidak punya waktu mengurus omong kosong seperti ini. Kita sudah bisa menduga bahwa video itu akan viral begitu melihat raut wajah si ajudan. Karena ekspresi kesal, rendah diri, dan malu terlihat bercampur aduk di wajahnya. Menurut buku Profesor Kim Chen-ho yang berjudul Rasa Malu, salah satu cara yang paling sering dipilih masyarakat Korea untuk menutupi kekurangan dan kehampaan dirinya sendiri adalah dengan mempermalukan orang lain. Mereka menegaskan posisi mereka dengan menciptakan hierarki dan mengabaikan orang-orang tertentu. Aku menonton video Kim Museong dan kopernya berulang kali dan merasa sedih, karena ekspresi si ajudan mengingatkanku kembali pada berbagai penghinaan yang kuterima di masa lalu. Dulu aku sering sekali terus-menerus memikirkan semua kesalahan yang kulakukan. Setiap kali pulang, segala perasaan negatif yang mengikutiku tidak akan berhenti di depan pintu, tetapi ikut masuk sampai ke kamarku. Dulu ketika masih kuliah, aku bekerja sambilan di bioskop, bar, dan restoran keluarga untuk membiayai hidup. Bagiku, itu tempat kerja yang menegangkan. Bagi pelanggan, itu tempat mereka dilayani dan tempat untuk melampiaskan stres. Kenyataan bahwa aku selalu harus bersikap ramah dan penuh senyum terasa begitu berlebihan sampai aku berkali-kali berpikir ingin berhenti bekerja. Aku meninggalkan harga diriku di rumah setiap kali berangkat bekerja. Tetapi sepertinya aku terlalu sering menyembunyikan harga diriku sampai aku bahkan melupakannya pada saat-saat aku membutuhkannya. Ada pelanggan-pelanggan yang dengan mudahnya melontarkan kata-kata seperti, dia pasti bodoh, makanya dia bekerja di tempat seperti ini. Kita bisa mendengar ucapan seperti itu di mana-mana. Di masa kuliah dulu, pacarku pernah berkata, masalahmu adalah kau terlalu keras sebagai wanita. Pernah juga ada seorang dosen yang berkata, wanita itu egois. Makanya perusahaan-perusahaan tidak suka mempekerjakan wanita. Ketika seorang mahasiswi bertubuh besar mengenakan rok, para kakak senior pria tertawa dan berkata, wah, kau benar-benar punya nyali. Kata-kata penuh prasangka, sombong, dan melecehkan seperti itu membuatku ciut. Beberapa di antaranya mungkin hanya gurauan tanpa maksud buruk, tetapi tidak berarti kata-kata itu tidak menyinggung perasaan orang yang mendengarnya. Seiring bertambahnya usia, aku mulai menyadari bahwa aku harus menghadapi komentar-komentar aneh dengan tegas. Jika aku diam saja, orang-orang kasar itu akan semakin berani dan terus mengulangi perbuatan mereka. Mereka bahkan juga akan memperoleh keberanian untuk melakukan hal yang sama pada orang-orang lain yang akan mereka temui nanti. Terlebih lagi, aku hanya akan memperbesar rasa rendah diriku dengan tidak merespons komentar-komentar itu, dan rasa frustrasi itu mungkin akan meledak apabila aku bertemu dengan orang yang lebih lemah daripada diriku. Itulah yang dinamakan penyelewengan kekuasaan turunan. Sebuah perusahaan sudah membuktikan bahwa bersikap baik pada semua orang bukan sesuatu yang dianjurkan. Salah satu panduan tahun 2012 untuk operator Hyundai Card berbunyi seperti ini, apabila pelanggan terus melakukan pelecehan seksual atau mengucapkan kata-kata kasar walaupun sudah diberi peringatan 2 kali, operator diperbolehkan menutup telepon lebih dulu. Sejak tahun 2016 malah ada panduan baru yang menyatakan bahwa operator diperbolehkan menutup telepon lebih dulu apabila pelanggan mengeluarkan kata-kata menghina atau mengancam. Alhasil, kebijakan yang disebut ending policy ini berhasil menekan tingkat keluar masuk karyawan. Kebijakan ini juga berpengaruh pada para pelanggan yang suka berbicara kasar. Konon, banyak orang yang kaget dan mengubah sikap mereka begitu diberi peringatan. Orang kasar sebenarnya tidak terlahir kasar. Manusia berganti pakaian sesuai peran, tetapi ada kalanya mereka lupa melepas pakaian tertentu. Kita sering melihat seorang CEO yang masih bersikap seperti pemimpin perusahaan ketika sudah berada di rumah atau ketika pergi menemui teman-temannya.
Semakin sedikit orang yang bisa mengendalikan sikap seiring bertambahnya usia atau semakin tinggi posisi mereka, karena mereka semakin merasa bahwa diri mereka benar. Dengan begitu sikap mereka pun semakin semena-mena. Sikap semena-mena yang membesar bagaikan balon kemudian akan terbang tinggi, yang membuat orang-orang lain terlihat kecil di bawah kakinya. Istilah seperti kabjil, orang yang semena-mena, dan gaejeosi, pria setengah baya yang kasar, adalah istilah-istilah yang diekspor keluar. Media Inggris menjelaskannya dengan kata indifferent, dan menyatakan bahwa sikap semena-mena adalah masalah kronis di Korea. Sikap semena-mena itu harus dihentikan agar tidak turun-temurun. Untuk itu, kita harus menciptakan suasana yang memungkinkan kita mencegah sikap semena-mena dalam diri satu sama lain. Apabila mendorong orang-orang mengekspresikan pendapat, kita akan meninggalkan warisan berupa budaya yang horizontal dan penuh kebebasan. Zaman yang mengharuskan orang menahan diri pun akan berakhir.